Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus dalam rangka menanggapi permasalahan yang muncul di dalam jemaat itu. Di bagian awal suratnya, Paulus menyatakan bahwa para pembaca suratnya, yaitu jemaat Korintus, adalah orang-orang kudus. Kita bisa baca di ayat yang kedua. Karena itu Rasul Paulus mengucap syukur karena ia tahu bahwa Allah telah melimpahi mereka dengan berbagai anugerah yang telah membuat mereka menjadi kaya dalam berbagai perkataan dan pengetahuan. Ini terlihat dari karunia-karunia rohani yang telah mereka terima di dalam Kristus, yang merupakan peneguhan kebenaran Injil. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini cukup mengherankan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa jemaat Korintus merupakan jemaat yang memiliki banyak permasalahan, seperti perpecahan, ajaran-ajaran palsu, dan amoralitas, bahkan dianggap sering menyusahkan Rasul Paulus. Akan tetapi ucapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya merupakan suatu bentuk antisipasi, penegasan, dan juga koreksi, sekaligus mengingatkan mereka akan siapa mereka, bagaimana mereka bersikap dan menghadapi persoalan yang terjadi pada saat itu. Rasul Paulus menekankan dan hanya memberikan penjelasan kepada mereka bahwa hanya nama Tuhan Yesus yang telah memanggil, menguduskan, serta menganugerahkan jemaat Korintus dengan berbagai karunia yang kiranya membekali mereka untuk tetap menjaga jati diri mereka dalam kekudusan yang telah diberikan, serta selalu mengutamakan Tuhan Yesus sebagai penolong yang meneguhkan sehingga mereka tak bercacat pada hari Tuhan kelak. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada renungan kita saat ini juga ditekankan kepada kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus untuk tetap setia menjaga jati diri sebagai umat yang kudus dan tak bercelah, yang senantiasa berusaha untuk hidup sebagaimana manusia baru, hidup dalam perkenanan Tuhan, dan tentunya melakukan yang kudus sebagaimana yang juga dituliskan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana agar itu tetap terjadi atau tetap terjaga dalam diri kita? Yaitu dengan tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan hidup dan satu-satunya penolong, di mana kebajikan Kristuslah yang memandu setiap tindakan dalam hidup sehari-hari. Hal itu
dapat dilakukan oleh kita dalam persekutuan dengan Allah, pendengaran akan firman-Nya, dan dalam setiap permohonan doa kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, dan hiduplah dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!